Businessman Opinion. Mitra bisnis, DPR sedang membahas soal RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak yang salah satu isinya membahas soal cuti melahirkan selama 6 bulan, lebih lama dari saat ini 3 bulan. Alasannya antara lain adanya fenomena perempuan depresi pasca melahirkan dan bisa membuat ibu dan anak menjadi lebih dekat. Namun ada komentar jika hal itu diterapkan kemungkinan banyak perusahaan akan mengurangi rekrutmen pekerja perempuan. Disebutkan di RUU itu selama masa cuti melahirkan 3 bulan pertama karyawan perempuan mendapat gaji 100%, kemudian 3 bulan berikutnya 70%. Apa komentar Anda mengenai usulan cuti melahirkan 6 bulan ini? Kami tunggu di 6339160, 6339160. Menurut saya, boleh-boleh saja, itu bagus sekali. Tetapi ingat, perusahaan swasta juga punya hak. Ya, jadi menurut saya sama saja. Jadi tidak ada hasil yang bagus. Karena begini, menurut saya, pertama, akan mengurangi perekrutan wanita. Kedua, nanti gaji wanita di kelas bawah akan lebih rendah dari gaji laki-laki. Toh akhirnya sama saja. Sebenarnya kalau menurut pengalaman kita, 1 bulan pun kalau main kelas yang biasa ya, kita mengatakan mereka sudah bisa bekerja. Sebenarnya 3 bulan sudah sangat cukup. Tapi kalau mau diterapkan bisa, tapi sama saja menurut saya. Jadi akhirnya perempuan akan berkurang mendapatkan kesempatan kerja. Kedua, gaji perempuan akan lebih rendah. Mengenai cuti yang 6 bulan melahirkan itu, menurut saya sih saya kurang setuju ya, walaupun saya sebagai wanita ya. Karena sekarang ini aja dengan wanita cuti 3 bulan aja, banyak perusahaan yang sudah ibaratnya sedikit mendiskreditkan wanita gitu. Jadi mereka lebih memilih pekerja pria karena dianggapnya pekerja wanita itu kurang produktif karena akan ada melahirkan gitu ya. Apalagi nanti kalau sampai dengan 6 bulan, menurut saya jangka panjangnya itu akan merugikan pekerja wanita. Itu sih. Cutinya kelamaan sampai 6 bulan. 3 bulan mah udah cukup. Kalau gitu, kalau mau sampai 6 bulan tetap juga harus dibayar tiap bulan, perusahaan pasti memilih karyawan lelaki, nggak mau yang perempuan. Kesian tuh yang perempuan kalau yang wanita-wanita yang masih mau kerja gitu aja. Saya punya anak 4, istri saya PNS dulu. Saya udah punya cucu 5, menantu 2. Jadi saya tahu persis bagaimana kita dan anak membutuhkan ibunya. 3 bulan terlalu pendek, 6 bulan terlalu panjang, 4 bulan tapi 100% gajinya. Nah, jadi kalau soal perusahaan keberatan kan ada sanksinya. Kan ini undang-undang yang akan dibuat oleh komisi berapa ya di DPR gitu ya. Kalau 3 bulan kurang panjang, memang 4 bulan lah yang terbaik, tidak terlalu lama dan tidak terlalu pendek. Terima kasih. Kalau menurut saya sih, harusnya mereka bahas itu gimana gaji sang suami itu dinaikkan sehingga cukup untuk membiayai anak sama istrinya gitu loh. Itu yang lebih masuk akal, karena kan kalau mau bilang biar kedekatan ibu dan anak ya nggak bisa 6 bulan juga, ya kan? Gitu aja. Terima kasih. Kalau saya sih nggak aneh ya. Biasa kalau mau pemilihan pilpres waktu itu ada hal-hal yang aneh aja gitu. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Ini contoh kalau seorang decision maker ini nggak pernah belajar, nggak pernah mau membandingkan. Kalau negara A bagaimana ya, negara B bagaimana ya, negara C bagaimana ya. Ada nggak yang kayak di sini gitu loh. Orang cuti 3 bulan aja itu udah oke ya, udah cukup lama. Nah kalau sekarang suruh cuti 6 bulan, lebih baik kalau saya sebagai pimpinan, oke, kalau kamu udah lagi hamil, mendingan saya nggak mau pakai kamu lagi. Saya panggil orang lain yang masih single. Gampang, mana ada orang dikasih 6 bulan. Coba aja pikir pakai akal sehat ya. Dia belum pernah jadi majikan sih. Makasih. Ya, usul boleh saja, rencana aspirasi boleh saja diterapkan DPR sebelum jadi disahkan menjadi undang-undang. Tapi sebelum diejawantahkan dalam bentuk undang-undang, harusnya semua
disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat, karena tidak semua perusahaan akan bisa menerima acceptable hal seperti itu. Karena kalau sampai cuti 6 bulan kadang-kadang kan pemikiran mereka terlalu lama ya. Jadi bisa menimbulkan kegalauan dari perusahaan tersebut untuk mungkin merasionalisasikan karyawan dan ganti karyawan baru, dan akibatnya ya itu banyak perempuan-perempuan melahirkan yang diganti dengan tiba-tiba. Nah ini kan tidak mendapatkan income buat keluarga di samping membantu biaya suami sehari-hari bekerja. Untuk segi kesehatan betul, saya setuju bahwa ibu dan anak akan semakin dekat, karena 6 bulan cukup panjang ya untuk bisa menerima kesehatan secara jangka panjang itu secara optimal gitu loh. Tapi sebelum disahkan undang-undang harusnya disosialisasikan dulu di tengah-tengah masyarakat. Kalau memang banyak perusahaan yang tidak setuju, harusnya dipertimbangkan kembali sebelum dia jawantahkan jadi satu undang-undang. Saya kira demikian. Orang zaman dulu kan biasa melahirkan 40 hari bulan Tiongkok, dikasih ramuan supaya orang kuat bersih semua. 40 hari udah cukup, apalagi 3 bulan sampai 6 bulan nanti kalau posisi wanita yang melahirkan posisi yang urusannya bagian ekspor impor, kan perusahaan bisa kacau dong, bener nggak? Ya komentar saya sih netral aja, nggak bela siapa-siapa. Mulut melahirkan kan zaman orang dulu kan 40 hari. Anda betul. Jadi setelah berita ini keluar per kemarin hari Senin, perusahaan di mana saya bekerja sudah memberi garis kepada HRD bahwa next untuk rekrutmen untuk tidak mengambil dulu wanita. Dan yang kedua yang akan dilakukan adalah gaji. Jadi gaji pokok itu nanti akan dibikin kecil terus supaya kalau cutinya 6 bulan pun juga perusahaan nggak berat. Ini sebenarnya peraturan ini tuh niatnya baik, tapi nanti pelaksanaannya itu malah akan merugikan karyawan itu sendiri maupun calon-calon karyawan yang mungkin bisa bekerja sekarang jadi enggak, terutama kaum wanita. Jadi ini pisau bermata dua ya, harap hati-hati loh. Saya rasa memang kita tidak bisa melihat dari sisi karyawan saja, tapi juga melihat dari sisi yang memberi kerja. Saya tahu memang kalau negara-negara Eropa, negara maju begitu mereka bisa sampai 6 bulan, malah ada yang sampai setahun. Cuma kita tahu bahwa kita kan saingannya bukan negara-negara itu, saingan kita adalah negara-negara Asia seperti Vietnam, Cina, Thailand, Malaysia. Jadi kalau kita mau maju, kita juga tidak hanya harus melihat negara-negara lain, tapi juga negara sekitar, dan bagaimana kompetitif kita terhadap negara-negara tersebut sehingga kita bersaing kepada mereka. Jelas dengan perpanjangan dari masa cuti ini akan membuat kompetitif kita semakin berkurang. Terima kasih. Maksud saya apakah tahun 6 bulan bukan 9 bulan ya masa kehamilan kalian ya. Terus kedua juga ini harus dicurigain nih, maksudnya apa kalau memang tidak menginginkan untuk wanita itu bekerja karena tidak ada yang merekrut, mungkin bisa dilihat yang mengusulkan ini mungkin aliran kanan atau kiri sehingga emang ada rencana untuk melemahkan negara di sini gitu. Terima kasih. Ya maaf ya, jadi tak terlalu tajam melihatnya. Kita nggak mau panjang-panjang capek mulut, DPR masih nggak pinter, mesti disekolahin lagi. Terima kasih. Nah, menurut saya rancangan undang ini yang berpikir demikian itu juga kita harus hati-hati ya. Ada apa di balik semua itu? Mungkin tujuan mereka itu ya supaya perempuan itu tidak perlu beraktivitas, cukup di rumah saja begitu. Jadi kita juga curiga ya, kalau disebutkan sampai 6 bulan, akhirnya ya kita tahu sendirilah. Mungkinkah suatu perusahaan itu mau mencari karyawati yang misalnya yang baru menikah atau yang sudah mau menikah, ya akhirnya mereka diberhentikan jadinya. Jadi kasihan kepada mereka. Jadi saya pikir ya akhirnya tetap aja 3 bulan. Malah ada yang sekarang yang sebulan mereka sudah bekerja langsung lagi, tidak sampai 3 bulan. Demikian pendapat saya. Terima kasih. Harus dikaji kembali gitu aja antara kebutuhan 6 bulan dibandingkan dengan 3 bulan. Karena pada akhirnya hanya beberapa perusahaan yang mampu saja yang melakukan hal ini ya. Sementara perusahaan-perusahaan yang kecil atau menengah ke bawah ini akan sulit sekali bisa melaksanakan kewajiban seperti ini.
kedua ini adalah mungkin masih ada masih berbau keputusan politik juga ya mengenai hal-hal seperti ini untuk menjaring voters dari para perempuan ya supaya mendapatkan simpati dan lain-lain. Ini juga perlu disikapi juga. Jadi menurut saya dikaji ulang kembali ya kan, karena biayanya akan sangat besar bagi perusahaan ya, dan memang apabila orang itu sudah mulai menikah ya pilihannya dua, wanita itu bisa mengurus anak atau melanjutkan karir. Itu juga yang harus dipikirkan dari awal. Sebenarnya sih 3 bulan itu cukup ideal daripada 6 bulan. 6 bulan itu kan gampangnya sudah setengah tahun ya. Zaman sekarang kan waktu setengah tahun itu udah perubahannya udah luar biasa. Takutnya nanti masuk lagi udah pada bingung-bingung, gagap-gagap. Waduh, kerjanya kalau udah berubah semua, akhirnya malah stres di kantor. Gitu kan ya nggak gimana ya jadinya. Ini cukup ideal 3 bulan menurut saya sih ya, tapi ya nanti itu pasti ada pertimbangan, saya nggak tahu apa. 3 bulan ideal sehingga nanti orang juga adaptasinya nggak sulit kalau masuk kerja lagi gitu kan. Itu aja sih, thank you. Bahwa itu cuti melahirkan itu 3 bulan sudah cukup, kalau 6 bulan terlalu lama. Jadi kalau memang khawatir kalau seorang perempuan bisa melahirkan stres, depresi, sebaiknya nggak usah kerja di rumah, ada cukup. Jadi kalau saya sebagai pengusaha, saya akan mengurangi nyari karyawan untuk perempuan, saya akan kurangi hal demikian. Terima kasih. DPR tuh bukan otak dagang, bukan entrepreneur begitu ya. Itu cari-cari isu yang udah settle sebetulnya. Nah, kalau persoalannya mau pikir lebih jauh lagi adalah coba tempat kerja disediakan di kemacetan, jangan terlalu macet di wilayah ibu kota. Sediakan rumah susun yang dekat ke tempat kerja orang, yang dibantu oleh pemerintah. Itu caranya. Jangan hanya dibebanin ke pengusaha kayak begitu. Memangnya perusahaan nenek moyang lu. Makasih. Iya, kalau menurut saya sebagai perempuan, jadi sebenarnya saya setuju kalau misalkan ada cuti 6 bulan, tapi sebenarnya tidak perlu cuti ya, tapi bisa juga kebijakan untuk work from home, karena sebenarnya efektivitas bekerja juga bisa dilakukan di rumah, dan berkaitan dengan soal depresi pasca melahirkan, itu sebenarnya sangat subjektif ya, jadi bukan karena ada cuti lalu bisa mengatasi masalah depresi pasca melahirkan. Itu saja. Saya sih yang betul ya, yang tadi saya dengerin komentar-komentar, sebenarnya sih ini untuk para wanita ya. Saya bukan saya mewakili wanita atau pria bagaimana, tapi memang yang nauin itu memang wanita. Jadi kebijakan ini ya memang berpihak pada wanita. Mungkin kalau perusahaan dibilang perusahaan ada yang menolak seperti itu karena perusahaannya itu di top levelnya kurang dijabat oleh para wanita. Jadi ya wajar sih, sama peraturan ini sangat masuk akal dan memang kesetaraan gender. Oke, terima kasih. Saya pikir begini ya, kalau anggota DPR membahas tentang libur 6 bulan gitu, tentang orang yang melahirkan, itu kerja sama mereka saja gitu loh. Nah iya, kalau 6 bulan memang kelamaan gitu loh, bukan karena saya laki-laki ya. Nah kemarin saya lihat Pak Anita udah baca berita ini 6 bulan gitu. Memang saya kan suka pagi kan di mobil suka dengar radio gitu loh. Ya memang kelamaan gitu loh. Kenapa kelamaan? Ya karena nggak produktif. Mungkin lu tanya aja orang melahirkan 6 bulan juga dia bosan di rumah gitu loh. Ya dia bosan di rumah. Ya dan itu memang kelamaan. Itu aja. Makasih. Ya kalau menurut saya sih lebih baik yang sudah ada aja ya 3 bulan ini, karena ya benar juga sih banyak nanti malah perusahaan malah susah nanti nggak mau memperkerjakan, ya maksudnya mereka pasti memperkerjakan perempuan untuk kapasitas yang memang diperlukan, tapi kalau misalnya yang bisa dilakukan oleh laki-laki juga, ya mereka akan memilih laki-laki karena nggak banyak cutinya nanti. Dan setahu saya sih kayaknya di WHO ya kalau nggak salah itu dia minimal itu adalah sekitar berapa minggu gitu loh, jatuhnya sekitar 3 atau 4 bulan. Jadi kayaknya sudah
sudah mencukupi lah. Dan kalau misalnya pun memerlukan waktu yang lebih lama, kan juga bisa cuti yang tanpa tanggungan kan ya. Jadi sebenarnya sih kalau menurut saya sih tetap 3 bulan aja. Kalau 6 bulan takutnya itu dia, kalau itu jadi peraturan itu harus dilakukan, dan nanti perusahaan ya mereka akan yaudah deh cari pegawainya yang cowok aja gitu, nanti kasihan, jadi malah ada diskriminasi kalau menurut saya sih gitu. Terima kasih. Demikian Businessman Opinion, saya Fahmi Andrian.